Baik, jadi bagaimana para bunda terutama ya sebagai orang tua yang tadi Bu Dian sudah sampaikan, kita tambah lagi kegiatan kita ya. Tapi insya Allah sudah mulai di titik ikhlasnya insya Allah ya. Baik, ya. Betul. Ya, tentu kita harus menerima kondisi pandemi dengan penuh kesadaran bahwa ini memang akan panjang, dia masih lama, berdasarkan sejarah ini masih lama ya. Kalau pandemi lalu-lalu tuh ya, epidemi lalu itu masih lama dalam kondisi, kadang dikatakan sekitar 2 tahunan, jadi kita harus siap juga ya. Dan kalau anak-anak sekarang, saya mau bilang bahwa ada penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh ya. Apa saja, ini sebetulnya banyak tapi saya simpulkan dari menjadi 4 bagian saja ya. Satu, pokoknya anak tuh nggak suka kalau dapat tugas di hari libur ya, itu dia. Jadi perlu juga kita sampaikan ke Bapak Ibu Guru kalau seandainya masih ada Bapak Ibu Guru yang memberikan tugas di hari libur. Ini permohonan anak-anak di Indonesia ini sebetulnya bahwa kalau bisa tugasnya bukan di hari libur supaya mereka sama-sama juga ya libur gitu ya. Kemudian apalagi murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online lebih dari 6 jam. Ini juga yang membuat anak jenuh ya. Kemudian apalagi maaf, peralatan gawe yang bermasalah dan sinyal hilang timbul. Itu juga yang membuat anak-anak kadang suka tegang ya. Dan terakhir ternyata orang tua dan guru kalau tegang ini akan membuat murid terstimulasi emosi negatifnya. Jadi 4 yang penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh ya. Namun oleh Pak Nadiem Makarim ya sebagai Mendikbud sudah memberikan prinsip pembelajaran jarak jauh ini ada 6, 1 kesehatan dan keselamatan. Jadi ini kita betul-betul utamakan kesehatan dan keselamatan ya. Kemudian adaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Jadi memang kurikulum itu harus mulai fleksibel, tidak seperti sebelum masa pandemi. Nilai karakter yang sesuai dengan realistis. Jadi guru menilai anak itu sudah tidak bisa melihat secara keseluruhan sebagaimana kalau anak itu ada di kelas ya. Karena salah satu hikmah daripada seminar online tadi kan Bu Dian mengatakan kita bisa banyak yang datang hadir ya, dan buat anak sekolah salah satu hikmah belajar online itu bisa sambil barangkali sambil makan, sambil minum, yang penting matikan videonya sementara gitu kan. Itu juga sebuah keuntungan belajar online ya. Kemudian Pak Nadiem minta menyenangkan dan menggembirakan ya. Kemudian satu saat nanti akan ada blended learning, pelajaran yang dicampur pada saat nanti sektor pendidikan sudah dibuka. Dan tentu yang keenam memang melibatkan orang tua. Ini harus kita sadari bahwa ananda kita ya sekolah di rumah bukan maunya siapa-siapa, bukan maunya Pak Nadiem juga, bukan maunya negara, tetapi ya kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Karena memang virus ini masih sangat kenceng wabahnya ini ya. Kalau blended learning apa Bu Aisyah? Ini nanti suatu saat nanti kalau sektor pendidikan sudah dibuka, sekolahnya itu separuh-separuh Bu. Makanya nggak setiap hari juga sekolah. Karena banyak ibu-ibu sudah mikir dari sekarang. Nanti kalau anak-anak sudah boleh sekolah kayak apa ya Bu Aisyah? Nah itu akan pakai teknik blended learning namanya. Ya separuh-separuh. Nggak bisa juga satu kelas itu misalnya 30 anak udah nggak bisa. Karena nanti setiap anak dengan anak, setiap bangku ke bangku itu minimal sekali jaraknya 1,5 meter. Ya, nanti akan ada blended learning ini. Tapi entah kapan untuk di Indonesia ya sudah kita sabar saja. Ya, kita sabar menanti. Tetapi itu tadi kita pahami bahwa anak-anak ini kadang jenuh. Ya, baik. Tentu kalau misalnya ada masalah dengan anak-anak, sakitkah, atau misalnya juga sinyalnya kurang dan sebagainya, ini paling penting berkomunikasi dengan pihak sekolah dan guru wali kelas ya. Ini penting sekali. Dan dulu mungkin sebelum pandemi kita juga berkomunikasi dengan pihak wali kelas sudah intens. Sekarang tentu kita lebih intens lagi. Kenapa? Karena sekolah paham sekali kalau misalnya sinyal hilang ya, atau misalnya gambarnya nggak bisa dibuka gitu ya, suaranya nggak bisa dibuka, di unmute, itu sekolah paham. Tetapi yang sekolah minta adalah segeralah orang tua berkomunikasi. Ya, bukan sekolah nggak percaya sama anak kita, tetapi memang ini salah satu peran kita, ya peran kita orang tua semasa anak yang sekolahnya dari rumah, ya. Apalagi mengajak diskusi anak untuk menyusun jadwal belajar daring selama 1 pekan. Ya, tentu kalau anaknya lebih dari 1, kita butuh ngobrol diskusi. Ya, sepekan sekali aja. Terserah Bunda mau pilih hari Sabtu sore kah, Ahad sore kah, Ahad malam. Pokoknya santai-santai sambil makan ya, sambil
atau makan pisang goreng aja kah, atau bikin gorengan sendiri dari rumah sekarang. Terus kita diskusi sama anak-anak, ya. Kamu nanti di mana posisinya, di mana, terus siapa yang ulangan besok, ada nggak yang harus Bunda bantuin gitu kan? Ya, ini harus kita diskusi memang, dan kita susun jadwal. Sebisanya tertulis, sebisanya. Ya. Nah seperti ini misalnya siapa yang di meja makan, siapa yang di ruang tamu, ini kan kita harus berbagi ya. Atau ada juga ibu-ibu yang senang jadi satu kayak gini ya. Tentu kalau misalnya guru masing-masing memberikan penjelasan, ya mau nggak mau ini ada tambahan satu alat lagi namanya headset ya. Tapi dengan seperti ini ibunda bisa kontrol jadi satu tempat ya. Atau ya kayak gini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ini harus kita suka-sukanya kita untuk mengaturnya bersama anaknya sepakat mungkin gitu istilahnya ya. Nah ada juga sekolah yang nggak bisa, gawainya nggak ada, tempatnya nggak ada sinyal. Mau nggak mau guru hadir, terpaksa dengan kondisi kayak gini. Ya mau nggak mau. Ya ada yang suka yang tanya sama saya, Bu Aisyah, efektif nggak sih PJJ itu? Efektif nggak sih guru datang kayak gini terus ngajarin gini gitu ya? Sekarang standarnya bukan masalah itu. Standar yang paling minim adalah sekarang adalah yang penting anak-anak setiap hari dia mengolah otaknya untuk ada satu informasi pelajaran yang dia pelajari atau dia dengar atau dia baca. Itu goalnya sebetulnya. Jadi nggak bisa lagi kayak waktu sebelum pandemi. Jadi kita kalau tanya efektif enggak, kayaknya itu kurang bijak untuk bicara itu. Ya, Bismillah, ini efektif, tetap efektif gitu ya. Dan tapi ya itu tadi anak-anak ya tentu kalau udah kumpul ya nggak lupa social distancing dan sebagainya. Ya ini kita maklumi, tentunya kita selalu ingatkan kayak gitu. Dan yang orang tuanya masih working from home tentu ya atur juga. Mungkin pagi-pagi bangun, sholat subuh, mandi, sarapan. Ya. Atau ada ibu-ibu yang males sarapan, baru makannya bisa jam 10. Sok nggak apa-apa, atur sendiri. Tapi kemudian kontrol kesiapan learning from home-nya anak-anak. Ya. Lihat lagi apapun yang kita harus bisa kontrol. Oh baju seragamnya apa segala macam, udah makan apa belum gitu ya. Kemudian ya ini tadi kalau kita yang kerja persiapkan alat-alat kerja. Ya ini ada satu yang harus selalu diperhatikan ya, koneksi internet, audio webcam, ya materi pekerjaan. Nah, ini kalau yang bekerja dari rumah berarti juga mendampingi anak learning from home. Jadi dua-duanya sama-sama ada aktivitas ya. Ya, kemudian tentukan jam istirahat. Ini harus ya. Alokasikan waktu untuk terbebas tugas minimal 1 jam. Apalagi yang punya anak masih kecil-kecil kayak gini. Sebisanya tinggalkan itu pelajaran, dia sudah nggak belajar gitu ya. Kita juga tinggalkan kita punya kerjaan kantoran itu. Atau misalnya yang masih mau nyetrika, simpen aja dulu Bu. Yang masih mau masak nanti aja dulu Bu. 1 jam minimal. Ini harus kayak gini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Dan anak-anak seneng banget kalau ibu bapaknya turun ke bawah. Ya, turun ke bawah untuk sama-sama main. Ini yang masih kecil. Yang sudah gede gimana? Yang SMP, SMA, mahasiswa, mereka juga senang. Dan mereka juga tahu bahwa rupanya ibuku ada atau ayahku ada 1 jam sama-sama duduk di ruang makan kah atau di tempat keluarga yang sambil nonton dan sambil ya makan makanan kecil. Itu mereka tunggu-tunggu ternyata. Di bawah sadar mereka anak-anak yang sudah besar ini. Ya, jadi ini minimal 1 jam. Ya. Kemudian komunikasikan ke atasan dan kolega. Kalau ada perubahan kebutuhan di rumah yang tidak bisa ditunda, orang tua bisa membicarakan penyesuaian waktu dengan atasan dan kolega. Jadi kantor sekarang juga sudah paham tentang ini. Kenapa? Karena begini, kalau ada anak sakit, kita tuh apalagi batuk pilek dan ada demam kah atau tidak ada demam kah, sekarang kita agak sulit mana yang COVID. Karena ada juga yang tanpa gejala. Tapi pada saat sudah mulai nggak enak badan anak, atau kemudian sudah mulai malas-malas sekolah gitu ya, kita perlu perhatikan ada apa ini. Dan seandainya memang sakit, apalagi seandainya memang tertular ya virus corona ini atau COVID-19 ini, maka kita lapor sama bos atau sama kolega kalau kita yang atasan. Karena mereka paham kok ini. Yang penting saling komunikasi supaya tidak dicari-cari kan gitu. Ya. Apalagi pembagian peran. Bila tugas anak menumpuk dan juga tugas pekerjaan yang banyak, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain di rumah.
Mungkin dengan omanya, yang utinya, kakeknya, yang kungnya, atau orang dewasa yang ada di rumah. Mungkin ada kakak yang sudah lebih besar, kita juga berbagi peran. Namun, walaupun kita tahu sudah berbagi peran segala teman yang ada di rumah, pengasuh, pasangan, atau orang dewasa lain, ya, tapi tetap memang peran ibu jauh lebih banyak. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Apanya sih nggak samanya? Ya, susunan di dalam program otaknya. Ini Allah ciptakan otak manusia, dimasukkan di dalam kepala, ada otak besar, ada otak kecil. Ukurannya saja, laki-laki lebih berat sedikit, 1,5 kilo sampai 1,6. Perempuan otaknya beratnya 1,3 sampai 1,4. Ya, jadi laki-laki lebih berat sedikit. Oke, nah otak itu terbagi dua, ada otak besar dan otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri. Kemudian otak juga terbagi di atasnya, ya, dibelah oleh Allah, didesain dibelah oleh Allah. Ini dilihat dari atas. Ini bagian jidat yang ini ya, Bunda ya. Ini terbagi jadi belahan kanan dan belahan kiri. Mungkin Bunda sering sekali dengar seminar kami yang selalu basicnya otak. Tapi ini saya harus sering lihatkan lagi supaya kita tahu, oh, dan ingat kalau masih punya otak ya. Nah, apa yang berbeda? Tahun 99 ada penelitian di King's College London. Ya, apa penelitian yang sangat spektakuler dan kita semua jadi sangat-sangat terinspirasi? Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ya, ini belahan kanan, ini belahan kiri. Jadi ini sebelah sini, dari sebelah sini dia ininya ya. Ini jidat sebelah sini. Ada yang berbeda. Laki-laki itu warna orange-nya di kiri saja. Perempuan ini warna orange-nya kiri dan kanan. Ya. Ini apa? Ini lokasi bahasa dan pusat kosakata. Laki-laki ternyata di otak sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Ya. Artinya lebih banyak kita ya Bunda ya. Inilah yang membuat perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini otak kita. Ya, alhamdulillah didesain oleh Allah kayak gini. Ya. Nah, karena cuma sebelah kiri aja, ini sering sekali nih saya bawakan seminar ini. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya, Bunda. Ini kalau dijumlahkan rata-rata di jumlah ini kira rata-rata 7.000. Bunda yang punya suami pemikir atau pendiam atau anak laki-laki yang pendiam mungkin cuma 5.000 tuh Bun. Kata-katanya 2.000, bunyi vokalnya 1.000 dan gerakan tubuhnya 2.000. Tapi ada juga laki-laki yang memang wataknya pembicara, itu bisa yang totalnya 9.000. Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi kita rata-rata 20.000 Bun. Ya, mungkin ada Bunda juga saya pendiam Bu Esa nggak banyak ngomong. Oh mungkin yang ini nih Bun, yang jumlahnya 16.000, ngomongnya nggak banyak 6.000 atau ngomongnya dari 6.000 cuma 1.000, selebihnya gerakan tubuh. Ya bebenah, ya beberes, nah itu tetap aja kalau dijumlah jadinya 16.000. Potensi 20.000 perempuan ini memungkinkan kita untuk kita bisa ya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Cukup nggak Bu Aisyah? Cukup banget. Apalagi Bunda sekarang kan anaknya nggak terlalu banyak ya. Bunda kita aja dulu, nenek kita dulu anaknya bisa minimal 7 ya. 7, 10, 12, 15. Apa-apa kerja sendiri. Nggak ada khadimat yang bantuin. Mesin cuci belum ada. Mesin cuci piring kan, cuci baju belum ada. 20.000 cukup dengan anak 10, 15. Cukup. Apalagi kita. Ya. Mungkin dulu ibu-ibu zaman dulu dia nggak ngajarin anaknya karena sekolah waktu itu. Ya. Tapi kan sekarang anak kita kan nggak banyak. Mungkin di rumah juga ada pengasuh atau ada khadimat kita. Mesin cuci udah ada, ya. Mesin cuci piring, cuci baju misalnya ya. Artinya kan memang secara pekerjaan berkurang, tetapi ya dan jumlah anak juga nggak banyak. Artinya kita kalau disuruh lagi mendampingi anak, terutama yang kecil-kecil ya, untuk mengulang kembali dan kita seperti guru itu cukup banget. Saya mengatakan begini supaya kita tahu bahwa oh sudah didesain oleh Allah. Perempuan 20.000. Dan sekarang pandemi disuruh kembali ke rumah, anak-anak disuruh kembali juga belajar di rumah.
insya Allah, Allah sudah persiapkan bahwa seorang bunda, seorang ibu, seorang umi, seorang mama itu bisa. Bisa. Hanya kadang kalau kita nggak paham, kita marah, kita kesel. Kenapa sih aku terus? Nah gini, ini mudah-mudahan jadi kita paham ya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah persiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Sebetulnya harusnya kita bersyukur ya, pandemi dan anak-anak yang kembali di rumah, anak-anak yang kecil-kecil ini, yang masih kecil dibimbing ibunya, itu harusnya bersyukur. Kapan kita ajarkan anak kita basmalah? Pertama kali yang kita ajarkan atau kita yang mengajarkan basmalah pertama kali sama anak ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan anak sejak dia kecil, maka anak itu setiap melafazkan basmalah sampai kapanpun, sampai dia mati, amal jariahnya, pahalanya mengalir ke ibunya. Karena ibunya yang pertama kali mengajarkannya. Ya. Kan ini enak banget ya, baru basmalah loh. Kemudian dia ajarkan tentang Al-Fatihah, diajarkan juga ilmu 1 tambah 1 2 karena dia bermanfaat, ya maka itu jadi ilmu yang bermanfaat, itu juga mengalir pada kita. Artinya harusnya ya kita kembali bahwa kalau ibu yang ngajarin, ibu lebih banyak keberuntungannya. Itulah dalam istilah kita lebih banyak pahalanya, ya dan potensinya 20.000, masya Allah. Terus apa lagi? Mata seorang perempuan itu luas, Bu. Kalau ibu lihat ke depan, kanan kirinya luas, ibu masih bisa lihat. Jadi kalau ibu masak, mata ibu dimasakkan, terus punten maaf, ada kecoa lewat, ada tikus lewat di dapur itu, kita bisa lihat loh, Bu, karena mata kita begini. Ibu nyusuin anak, kemudian ada tamu datang, ibu bisa tahu lewat sudut mata ini, Bu. Tapi memang ke depannya pendek. Laki-laki lain, laki-laki Allah setting atau desain matanya itu seperti memiliki penglihatan seperti terowongan. Jadi kayak gini, Bu. Dia lihat lurus, tapi kiri kanan nggak bisa kelihatan. Tapi lurus ke depan. Karena ini namanya mata untuk mata berburu, mata hunter. Apa sih yang diberburu? Berburu nafkah. Kalau ini mata penjaga sarang. Mata kita ini memang Allah desain untuk jaga sarang sejak Siti Hawa. Bayangkan, artinya kita kalau kembali ke rumah dengan 20.000 kata, kemudian mata yang bisa luas kayak gini, insya Allah mampu. Ya. Laki-laki ini jagonya di luar nih, Bu, untuk berburu nafkah. Tapi kadang mata laki-laki seperti ini sering bertengkar kalau di dalam rumah cari barang. Ya. Kunci mana kunci? Atau buka kulkas. Mentega mana mentega? Soalnya anak laki atau suami gitu ya, ngelihatnya ke depan padahal menteganya ada di samping. Atau telur di samping. Dia nyari telur tapi lihatnya ke depan. Ini kadang-kadang si ibu kan gemes ya. Apalagi kan sekarang anak-anak di rumah 24 jam kali sudah 7 bulan. Ya. Suami yang memang kerjanya dari rumah kan lama-lama lebih sering di rumah ya, Bun. Makanya kita harus tahu juga tentang mata mereka gitu. Terus gimana Bu Aisyah? Habis dia nyari padahal kan ada di dalam situ. Bantu aja, Bun. Dibantu. Kenapa? Karena laki-laki memang nggak bisa lihat kanan kiri. Itu udah Allah ciptakan, dia lurus. Makanya kadang-kadang para bunda ini, kalau misalnya suaminya cari sesuatu, anaknya cari sesuatu, bunda gemes kan, Bun? Terus kita dapat lagi ya, ini makanya cari pakai mata. Itu tadi. Bun, laki-laki tersinggung kalau kita bilang cari pakai mata. Karena apa? Karena mereka merasa sudah cari pakai mata. Cuman mereka nggak tahu kalau mata mereka seperti ini. Apalagi kita, ya. Nah, makanya ilmu pengetahuan ini terkuak ini tahun 2006 ini sangat menginspirasi, masya Allah. Dan ini sunnatullah, oke? Terus ini otak dibelah nih, Bun. Ini kan otak besar, otak kecil. Di tengah-tengahnya nih ada perangkat nih kayak gini, namanya corpus callosum. Corpus callosum. Ya, Bunda puntennya, ayah Bunda yang hadir hari ini punten banget. Kita kalau bicara tentang tubuh manusia khususnya otak memang kesepakatannya pakai bahasa Latin. Ya, jadi ini corpus callosum. Nggak usah dihafal namanya, tapi tahu aja di tengah otak itu ada melengkung, ya. Kira-kira kayak gini bentuknya. Saya kasih lihat gambarnya secara 3 dimensi. Nah, itu tadi melengkung. Dia menghubungkan otak kiri dan kanan. Namanya corpus callosum. Ya, di atas tuh terbelah, memang otak terbelah. Dia ada hubungannya di corpus callosum. Apa yang membedakan laki-laki perempuan?
Ternyata korpus kolosum perempuan lebih tebal dari laki-laki. Ya, karena lebih tebal korpus kolosum perempuan, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi bayangkan Bunda, sudahlah kata-kata kita dan gerakan tubuh kita 20.000, mata kita bisa lihat kanan kiri, kemudian otak tengah tebal, kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya kita punya kemampuan pada saat pandemi sekarang, ya memang kita bagi tugas, tapi tetap peran ibu jauh lebih besar. Karena bisa kayak gini Bun, ya sambil kerja, sambil suapin anak, bisa kayak gini. Inilah kita perempuan, Masya Allah. Memang sudah Allah siapkan itu perangkat-perangkatnya, ya. Di luar negeri, mereka juga dengan sadar sekarang kerja bawa anak atau anaknya diajak kerja bareng. Karena penelitian tentang multitaskingnya perempuan duluan di luar negeri dibanding Indonesia. Ya, karena yang meneliti di luar negeri itu. Jadi mereka nggak pakai babysitter, mereka dengan sadar, oke, kita diciptakan Tuhan, kalau ucapan mereka ya, bahwa korpus kolosum kita lebih tebal. Ya, jadi mereka senang aja anaknya ikut kerja, bahkan anaknya lama-lama ngerti, oh bundanya kerja. Ya, kalau laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, Bunda, setelah 10 menit ke atas, otaknya laki-laki konsentrasi. Dan pada saat konsentrasi, pendengarannya menurun laki-laki ini. 10 menit ya, 10 menit ya. Dan laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Makanya ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, dan nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Kenapa? Apalagi kalau sudah 10 menit, Bunda. Bapak-bapak baca koran di atas 10 menit, atau baca buku di atas 10 menit, nonton TV di atas 10 menit, lihat gadget di atas 10 menit, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Dan matanya lurus. Bunda panggil satu kali, mereka nggak jawab. Bukan sengaja nggak jawab, tapi karena mereka memang tidak dengar, sedang konsentrasi. Makanya kita harus tahu ini, supaya kalau kita panggil kita nggak jengkel ya, kita kesel. Apa sih dipanggil nggak ngerti-ngerti ini anak laki nih dipanggil nih, ya. Karena memang mereka nggak dengar, apalagi sudah di atas 10 menit. Kalau baru pertama kali, belum 10 menit buka koran, belum 10 menit buka laptop, itu dia masih dengar kalau Bunda panggil satu kali. Tapi setelah 10 menit itu tidak dengar panggil satu kali. Ya, baru dengar panggil ketiga kali atau keempat kali. Ini harus paham. Dan Bunda kalau lagi berdiri di samping suami dan Bunda nggak colek, laki-laki baru tahu setelah sekian menit baru sadar, kamu ada di sini gitu. Atau Bunda suami lagi ini ya dari WFH gini, terus ngajak makan sambil lalu cuma lewat belakangnya, Abi makan, cuman segitu tuh. Belum tentu dia dengar, makanya dia tetap bekerja. Kita nungguin di meja makan kok nggak datang-datang, ternyata nggak dengar Bun, karena lagi konsentrasi. Dan dia juga nggak lihat, Bunda lewat tuh nggak lihat, istrinya lewat nggak lihat. Karena matanya lurus. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita nggak jengkel gara-gara nggak buang energi gara-gara perbedaan ini. Ya, bapak-bapak bisa nggak begini Bu katanya ya? Gendong, nyetrika, nelpon. Bisa, tapi susah. Ya, saat beralih dari tugas ke satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada wanita. Ini susah Bu. Capek banget kalau bapak-bapak yang begini. Ya, dan jumlah sel yang aktif di otaknya lebih banyak laki-laki kalau dia begini dibanding perempuan. Kenapa? Karena terlalu aktif, terlalu multitasking buat laki-laki itu capek, ya, capek banget. Tapi kalau kita perempuan enggak Bun, senyum-senyum aja coba, motong-motong, masih jawab telepon, gendong anak, bahkan anak nyusuin, ini masih santai aja. Karena otak kita memang korpus kolosumnya lebih tebal di tengah otak tadi. Ya, sambil nyetrika, ada juga sambil masak sambil setrika, loh bisa kayak gitu ya. Kalau dapurnya deketan sama tempat setrika ya. Tapi ini tadi paling sering, sambil setrika, dengerin tausiah atau kerja, masih juga jawab telepon, ini masih bisa. Masih bisa. Ya. Tapi laki-laki, suami boleh nggak bantuin? Bisa Bun, asal kerjaannya satu kayak gini. Kalau ini disuruh sambil gendong, ini susah. Ya, satu kayak gini masih bisa ini. Oke, ya. Suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah.
Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ya. Saya yakin pada saat itu Rasulullah pasti satu-satu ya pekerjaannya, satu-satu. Kalau dari istirah ya, Rasulullah menisik bajunya sendiri, kan satu pekerjaan. Ya, atau menjahit rompahnya, kadang copot rompahnya Rasulullah dijahit sendiri. Atau gendong cucunya gitu. Itu biasanya satu pekerjaan pada laki-laki itu. Ya, karena laki-laki itu memang otaknya dibuat Allah untuk bekerja sesuatu yang khusus, makanya dibikin seperti itu. Ya. Kalau suami atau anak laki suruh kayak gini bisa Bu Aisyah? Bisa. Asal jangan juga disuruh gendong anak, asal jangan juga dia lagi bawa HP-nya. Ya, kalau dia bantu nyuci ya nyuci kayak gini, masukin barang ke baju ke cucian bisa. Nyuci kayak gini misalnya bisa, asal nggak ada suruh gendong anak juga, nggak usah suka lihat televisi juga, nggak bisa. Ya, bapak-bapak begini bisa nggak? Bisa, asal dia itu tadi tidak buka laptopnya, tidak ibu titip anak duduk di sini yang masih kecil, nah itu. Karena kalau ibu tutup titip anak yang masih kecil di sini, ini mata mereka kan lurus Bu, dia nggak lihat. Dan kalau 10 menit kerja, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itu anak gelinding-gelinding itu nggak kelihatan oleh bapaknya itu. Makanya kadang-kadang ibu-ibu gemes sama suami atau sama bapak-bapak. Kenapa? Karena disangkanya tidak bisa jaga. Kita ibu-ibu begini gayanya masih bisa nih titip anak 2 di salon kanan kiri masih bisa Bu. Karena mata kita lebar. Ya. Terus apa lagi? Bisa nggak bapak lagi working from home kemudian juga dampingi anak yang belajar? Bisa. Tapi harus paham kalau bapak sudah kembali lihat laptopnya di atas 10 menit mulai pendengarannya menurun karena konsentrasi. Kadang anaknya panggil 3 kali baru jawab, abi, apa gitu. Dan istri harus tahu itu. Istri harus tahu. Karena banyak istri-istri melihat suaminya kayak begitu, ya sedang kerja, sudah di atas 10 menit otaknya konsentrasi, pendengaran menurun, anaknya panggil, bapak baru jawab panggilan ketiga atau keempat, ibunya marah. Dari jauh ibunya berprasangka tuh kan, bapaknya nggak pernah perhatikan anaknya. Itu sangat-sangat tidak bijak, ya. Dan prasangka buruk itu menyakitkan seorang laki-laki. Kan gak diomongin Bu Aisyah, tetap. Ya, nanti kita lihat prasangka kok bisa kena ke orang tersebut. Nanti kita lihat ya. Bisa nggak bapak gendong anak begini? Bisa. Asal tidak buka laptop, tidak buka HP-nya lagi. Atau misalnya ya dia ada pekerjaan satu lagi. Dan bapak-bapak ini tidak bisa lama. Tidak bisa lama kalau dititipkan anak. Memang ini harus kita pahami. Kalau kita mau titip anak kita yang masih kecil atau kita mau mandi kah, mau sholat, tolong waktu yang jelas. Abi, ya Umi titip ya sekitar 15 menit ya Bi. Kalau laki-laki dikasih tahu kayak gitu, dia senang Bu. Sehingga rela bapak-bapak itu tinggalkan gadgetnya sambil main dulu sama anak. 15 menit, 30 menit. Tapi nggak bisa lama-lama juga Bunda, karena mereka harus kerja juga. Otak mereka didesain untuk cari nafkah. Mata mereka didesain untuk cari nafkah. Ya. Begini masih bisa, karena ini anaknya sudah tidak bayi lagi, jadi dia sudah bisa mandiri, ini masih bisa. Gendong gini jalan-jalan keluar masih bisa, ya. Tapi kalau ntar bapak ini ngobrol ya, kalau sebelum 10 menit masih bisa ngobrol sapa-sapa, tapi kalau ngobrolnya udah serius, sampai di atas 10 menit, bisa-bisa bapak itu lupa kalau dia gendong anak, ya. Nah ini, jadi kita harus tahu persis apa yang bisa suami bantu kita, ya. Karena kalau nggak tahu ini bertengkar gara-gara hal yang fitrah, buang energi. Terus laki-laki bagaimana dong Bu Aisyah? Laki-laki Allah kasih di dalam otaknya itu ada yang lebih besar juga dari perempuan. Yang mana ini Bu? Yang merah, hipotalamus. Hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan Ibu. Persis di tengah. Coba kayak apa ya bentuknya? Nah ini nih Bu, ini lihat hipotalamusnya. Segitiga dia di tengah otak, 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini karena hipotalamusnya laki-laki, berarti perempuan separuhnya tuh Bu. Nggak sampai separuh lagi. Kan 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Sebetulnya banyak fungsinya. Namun untuk laki-laki dan perempuan ada beberapa fungsi. Ya. Pertama apa? Menjaga keamanan. Laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Dia 2,5 kali. Apa maksudnya Bu Aisyah?
Laki-laki ya, dia menjaga keamanan dirinya, keamanan anaknya, keamanan istrinya, keamanan rumah, keamanan kesehatan, keamanan ekonomi. Makanya laki-laki otaknya untuk cari nafkah itu, menjemput nafkah itu karena hipotalamusnya ini tadi. Ya, yang lebih besar 2,5 kali. Ya. Anak laki-laki saja Bunda, siapa yang punya anak laki-laki Bun? Coba perhatikan deh, waktu masih kecil, walaupun anak laki-laki suka bermain, tapi kalau Bunda sakit, anak laki-laki yang jagain Bunda. Dia kayak pahlawan tuh, hero banget. Oh, jagain Bunda, ya. Apalagi pusat lapar dan haus, pusat lapar dan haus. Makanya harus perhatikan makan minumnya anak laki-laki, perhatikan makan minumnya suami. Ya, pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Ya. Apalagi pusat tidur. Gak usah heran kalau nanti Bunda yang bangun duluan dari suami, kemudian nanti tidur belakangan, tapi nanti pas tidur suami yang tidur duluan. Dan sangat pulas. Ini memang otak laki-laki ini ya dibuat oleh Allah untuk bisa cepat tidur pulas. Kenapa? Karena tenaganya disimpan untuk dia bekerja. Ya. Perempuan sudahlah tidurnya belakangan, bangunnya duluan, dan kalau tidur selalu dengar suara. Itu memang perempuan, otaknya perempuan. Agar apa? Agar kalau ada apa-apa dengan anaknya, ibu-ibu yang sudah duluan bangun. Bu Aisyah, kalau saya kebalik, suami saya, waduh, itu keren banget tuh suami kayak gitu, Bu. Ya. Tapi pada umumnya perempuan, tidur pun dia masih dengar. Ya. Punten maaf, pusat syahwat birahi. Ya, untuk itu para bunda yang suami masih sehat, bunda masih sehat, tolong juga perhatikan ritual atau perhatikan kebutuhan hubungan intim suami istri. Untuk laki-laki memang dia butuh, Bu. Kenapa? Ini 2,5 kali lebih lebar. Pada saat dipakai untuk mencari nafkah, hipotalamus ini tegang. 3 hari kerja dia tegang. Makanya dirilekskan dengan hubungan intim suami istri. Ya. Nah, semakin usia laki-laki, semakin berkurang mungkin ya intensitas untuk hubungan intimnya karena kerjanya makin berkurang. Baik kalau sudah mulai di atas 50 tahun, barangkali sudah pensiun, karena tidak terlalu banyak memikirkan menjaga keamanan ekonomi atau bekerja, maka ada suami yang mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi berjalan sama umur juga hipotalamus ini ketegangannya tentu berkurang. Ya. Kemudian apa? Nah, di dalam otak ada otak emosi. Ini juga harus kita tahu bahwa di sini nih ada pusat emosi. Ya, ada sedih, ada takut, ada marah, ada sombong. Nah, di sini ada. Dan bukan hanya emosi negatif, emosi positif juga ada. Ada semangat, ya, ada bersyukur di sini nih. Ada damai, tenang, pencerahan. Nah, dia di sini nih. Ya, di sini. Ini sering disebut sistem limbik atau limbic system. Nah, ini juga yang harus kita kendalikan. Caranya apa? Diajarkan oleh Allah pada saat kita marah, ya kita disuruh ta'awuz, disuruh istighfar, disuruh berwudu, kan gitu ya. Nabi malah mengatakan juga, kalau lagi marah berdiri suruh duduk. Duduk masih marah suruh rebahan. Ya, jadi rebahan sambil kita istighfar ya. Mudah-mudahan emosi kita jadinya yang tadinya negatif dia naik jadi positif gitu. Dan nanti dari otak emosi ini dia lewat sistem saraf ini ya akan masuk ke dalam jantung manusia atau kolbu manusia. Disepakati kolbu itu organnya jantung karena jantung banyak sekali dia manfaatnya. Ya banyak sekali dia punya penelitian tahun 2000 ini ya bahwa di jantung itu ada otaknya, ada otak jantung khusus. Jadi kalau misalnya kita lagi marah di sini lagi jalan nih sistem saraf masuk ke jantung. Terus masuk ke jantung, nanti jantung mengirim ke sel-sel tubuh. Ya, jadi kalau ibu terlalu lama kesel gara-gara pandemi, nggak cepet-cepet istighfar, nggak cepet-cepet kita angkat keselnya, dia masuk ke kolbu kita kirim ke seluruh sel-sel tubuh, makanya tubuh kita jadi terlalu capek, terlalu penat. Tapi Bu Aisyah saya emang kesel banget Bu Aisyah. Kalau ibu-ibu tuh mungkin ada pengaruhnya PMS, ya mau mens atau lagi mens hari pertama itu capek banget Bu. Ya sudah istirahat. Tidur ya. Nah kemudian
Tubuh manusia ini selain ada badan seluler, ternyata ada badan bioplasmik. Mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda pernah dengar saya cerita tentang ini ya. Ini dari tubuh manusia ada cahaya, ada nur yang keluar dari tubuh manusia. Ini disebutnya badan bioplasmik. Kalau orang fisika kuantum, ini dinamakan gelombang elektromagnetik. Ini keluar ini. Dia membawa apa keluar? Membawa prasangka kita. Ya. Kalau seorang ibu ya sedang bantuin anaknya kayak gini, terus jengkel, kesel, nggak cepat-cepat istighfar, keselnya ibu bisa nyamber ke anak. Ya. Atau tadi tuh yang tadi saya ceritakan tuh dari bapaknya lagi temenin anaknya ya belajar, tapi bapaknya juga kerja. Setelah 10 menit dia fokus, nggak dengar anaknya manggil. Ibu dari jauh dari dapur lihat kan, terus ibu ngedumel, ibu prasangka buruk. Ya. Apa yang terjadi? Ya prasangka ibu tuh sampai ke suami, didorong oleh sinyal ini. Ya. Lebih cepat mana Bu Aisyah? Lebih cepat ke anak. Dahsyat itu langsung ke anak. Makanya kalau ibu dampingi anak-anak yang sedang belajar dari rumah, ibu sebelum dampingi betulin perasaan ibu dulu. Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, semangat. Supaya apa? Supaya anak juga kena semangat ibu. Ya. Dan sinyal ini Bu, yang panjang ini nih yang di lapisan luar, ini juga yang membawa pesan doa kita. Pesan doa kita. Sinyal ini tembus dinding kamar ibu, tembus dinding rumah, tembus jalanan, tembus kota, tembus negara, ini sinyal ini Bu. Ini keluar. Jadi kalau kita berdoa itu bukan sekedar tunduk-tunduk, doanya keluar, didorong sinyal ini. Memang sinyal ini dari mana Bu Aisyah? Sinyal ini datang dari yang disebut pembuluh meridian. Ada di mana ini? Di bawah kulit, subkutis. Memang sekolah kedokteran yang saya pelajari ya, itu lebih banyak belajar tentang ini nih. Tapi ini ranahnya kedokteran timur istilahnya. Saya karena sudah belajar juga kedokteran barat, saya mendalami juga kedokteran timur. Jadi kita tahu bahwa sistem holistiknya kayak gini. Ya, sistem holistiknya kayak gini. Nah, ini keluar dari pembuluh meridian. Kayak apa sih ini Bu Aisyah? Ini kayak pori-pori Bu, cuman lebih besar sedikit. Dan dia nggak kelihatan bentuknya. Dan uniknya titik-titik ini berputar, ada putarannya Bu. Dia berputar ke kiri. Berputar ke kiri. Kayak orang tawaf. Ya. Dan sinyal ini bisa panjang pendek Bu. Sinyal ini bisa panjang pendek. Bisa panjang pendek. Harusnya diapain Bu Aisyah? Sebisanya diperpanjang. Kenapa? Supaya kalau lagi doanya cepat terbroadcast ke alam semesta dan ditarik. Jadi sinyal ini selain dia kirim pesan, dia menarik apa pesan kita tadi. Bisa nggak Bu Aisyah setiap orang diperpanjang bioplasmiknya? Iya bisa. Dengan apa? Ya salah satunya dengan Allah ajarkan kita ibadah-ibadah khusus itu tadi. Ya, wudhu ini membuka gelombang meridian yang kita basuh. Ya, muka dibasuh ya, bukan hanya kena air ya, dibasuh. Kena kulit kita. Karena ini titik-titik ini di bawah kulit. Dia berputarnya selalu ke kiri. Cuman waktu ke kiri kadang lancar, kadang tersendat. Pada saat kena air dan kita basuh muka, maka titik-titik yang tadi kena basuhan, yang tadinya lamban jalan jadi lebih cepat lagi. Sinyal terbuka. Tangan juga gitu, ujung sampai siku dibasuh. Dibasuh ya, jangan cuma air diginiin ya. Kalau air diginiin dia cuma membersihkan aja yang di atas kulit. Tapi kalau kita basuh ya, karena titik-titik ini di bawah kulit, dia terstimulasi. Yang tadinya lamban jalannya jadi cepat. Ya, kepala juga gitu. Memang 3 helai saja di sini sah, tapi kalau bisa karena kita di rumah, lebih sering di rumah, misalnya kita nggak pakai kudung kan, kita basuh deh sampai ke belakang. Karena di kepala ini banyak banget titik-titik. Ya. Telinga juga, kalau cuma tempel satu aja cuma satu kena, tapi ini kita basuh. Kaki juga begitu. Maka orang yang menjaga wudhunya sinyalnya selalu panjang. Dan tentu kalau orang yang menjaga wudhu hati-hati ngomong. Hati-hati berperasaan. Kenapa? Omongannya bisa didorong dan narik. Ya. Apalagi Bu Aisyah yang bisa memperpanjang. Ya. Sholat lebih panjang lagi dari wudhu. Kenapa? Waktu wudhu tadi sudah dibuka apa yang kena basuh. Pada saat sholat karena ada ya gerakan-gerakan berdiri,
ruku, sujud, ya duduk dia sujud, itu membuka yang di bagian badan dan punggung. Maka orang habis sholat sinyalnya panjang banget. Itulah makanya kita diminta berdoa dulu, tahan dulu sebentar kita doa. Dan dari waktu sholat itu, misalnya tadi sholat zuhur, kemudian itu panjang sinyalnya ya, habis selesai doa kita gulung sajadah kita misalnya, itu masih panjang. Jadi antara zuhur dan asar, ibu ngomong apa, ibu berperasaan apa, hati-hati, dia akan didorong keluar dan ditarik peristiwa itu. Tapi untungnya Allah membuat waktu tunda untuk hal yang negatif. Apa maksudnya Bu Aisyah? Kalau pikirannya positif, perasaannya positif, itu langsung keluar Bu. Shut, ditarik langsung. Shut. Tapi kalau yang negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, itu lama baru keluarnya. Untung Allah buat hukum alam kayak gitu. Kalau enggak, kita dalam sehari ini Bu, 60.000 berprasangka. 80%-nya masih yang negatif. Kebayang nggak Bu? Yang jelek-jelek masuk ketarik ke kita. Ya, nah. Kemudian pada saat kita misalnya sholatnya kita tambahkan tidak hanya fardu tapi yang sunnahnya juga, maka sinyalnya jauh lebih panjang. Orang yang sholat fardu saja misalnya zuhur 4 rakaat itu beda panjang sinyalnya dibanding orang ambil qobliyahnya dulu dan ambil ba'diyahnya. Sudah mau asar, sudah mau mulai meredup gitu sinyalnya ya. Nah asar berdiri lagi, kita ambil qobliyahnya. Ya, karena ba'diyah asar nggak ada. Oke, nah inilah gunanya. Apalagi memperpanjang sinyal ini, saum puasa. Ya, ini keterangannya kalau saya terangkan bisa 3 jam sendiri. Pokoknya saya mau bilang bahwa kalau lagi saum, lagi puasa sinyal panjang. Makanya orang yang puasa dilarang ngomong yang jelek-jelek, dilarang berprasangka yang jelek-jelek. Kenapa? Karena prasangka itu bisa didorong sinyal keluar ke alam semesta dan prasangka itu ditarik. Dan kejadian sama kita. Makanya diminta pas lagi saum berpikir positif, perasaan positif sebisanya. Kalau lagi sedih segera istighfar, lagi marah segera istighfar, lagi jengkel segera istighfar. Ya, apalagi, nah ini sedekah. Ya, sedekah wajib itu zakat, sedekah sukarela namanya infak. Tadi makanya mengapa ya DT Peduli membuat sebuah wadah untuk kita bersedekah, dan DT Peduli itu sangat-sangat barokah karena DT Peduli membantu kita untuk memperpanjang sinyal kita. Maka ya pada saat ibu habis sedekah ya, sedekah apapun ternyata ya, termasuk juga senyum, sedekah tenaga, sedekah ilmu, apalagi sedekah uang, sinyal ibu tuh panjang, terutama uang panjang. Makanya mengapa orang habis sedekah, apakah zakat, apakah infak, ya, atau apakah juga hibah atau hadiah, dan itu juga memperpanjang sinyal, tapi sedekah lebih panjang lagi, ya. Atau apakah wakaf juga itu lebih panjang lagi sih. Maka disuruh doa. Kenapa? Mumpung sinyal lagi panjang Bu. Kalau ibarat gadget ini lebih dari 4G. Mungkin kalau habis sedekah bisa 4,000 G atau ya 4 miliar G. Jadi panjang. Maka ibu harus doa kalau habis sedekah ya Bu. Yang cilaka habis sedekah terus mengumpat, habis sedekah terus ngomong jelek, habis sedekah berprasangka jelek. Hati-hati, prasangkanya itu terbroadcast ya. Ini tadi. Jadi kalau habis sedekah ini terbuka nih Bu. Ya. Ibu hamil, ada yang hamil kah para bunda sekarang ini? Ibu hamil sinyalnya panjang. Satu dari badannya, satu dari janinnya ini. Sehingga ibu hamil makanya disuruh ngomong yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Kenapa? Karena ibu hamil betul-betul apa yang dia pikirkan bisa kejadian. Ya. Apalagi lanjut usia. Buat para bunda yang saat ini yang hadir usianya semakin lanjut, sudah di atas 50, ada yang di atas 55, ada yang di atas 60, semakin lanjut usia, semakin panjang sinyal kita. Itulah makanya doa orang lanjut usia semakin mujarab. Makanya kita minta doa sama orang tua yang masih punya orang tua apalagi ya. Minta doa restunya itu penting banget mujarab. Kalau misalnya bukan orang tua nggak ada tapi ada orang yang dituakan itu juga sinyalnya semakin panjang. Maka ya mengapa kita harus menghormati orang tua dan orang yang dituakan ini. Oke? Terakhir suami istri. Satu sinyal saja bunda, ayah bunda, itu bisa tembus dinding rumah kita, apalagi kalau bersama. Dan bahkan suami istri, karena ada hubungan intim suami istri, dan salah satu manfaatnya adalah menyelaraskan sinyal,
ya, lewat cakra 1 di daerah reproduksi tadi, maka suami istri itu sinyalnya lama-lama selaras. Tapi kalau ibu sama anak dia persis sama. Ya, ini selaras lama-lama. Dan ada penelitian pakai menggunakan foto aura di tempat kami di klinik Sunter pada saat itu. Ini ada suami istri, ya ini jempol ya, jempol suami, jempol istri. Jadi dia begini nih Bun. Dia ada foto aura begini, dia ada foto aura kotak ini terus dilihat dari monitor. Pada saat itu masing-masing suami istri itu berpikiran jelek terhadap satu sama lain. Apa yang terjadi? Ada dinding pemisah antara suami istri itu. Seharusnya suami istri itu sinyalnya menyatu. Jadi ibu kalau lagi didekatin suami atau suami lagi didekatin istri itu sinyal lagi panjang-panjangnya itu. Tapi kalau berpikiran jelek langsung ada pembatas. Kalau ada pembatas apa kerugiannya Bu Esa? Ya kurang panjang sinyalnya, kan rugi. Terus kalau suami istri itu berantem, ya gontok-gontokan udah pakai suara nih ya, itu makin jauh. Padahal kan jempolnya tuh sebenarnya dekat ya, tapi ini nggak nempel ya, ini ada penghalang, ini makin jauh dia, saling defensif ya. Dan ketika suami istri itu saling ya kalau ngobrol asik-asik aja, seneng aja karena paham tentang otak laki-laki, jadi nggak marah gara-gara kalau laki-laki ngomong sedikit, laki-laki dipanggil susah karena nggak marah, karena ngobrol-ngobrol. Maka pada saat berbagi pengalaman yang bahagia bersama, sinyal suami istri bersatu, penghalang hilang. Padahal ini belum bersentuhan loh, tangan pun belum bersentuhan, jempol masih jauh, badan masih jauh, ada jarak. Tapi sinyal menyatu, ya Allah. Itu makanya kalau ada suami istri di dalam satu ruangan gitu ya, suaminya lagi pulang, kita duduk aja di situ Bun. Itu sinyal kita nyatu tuh, walaupun nggak terlalu dekat, dia sama nyapu. Kalau Bunda lagi kesel sama suami, cepat-cepat istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Karena pada saat ada pasangan hidup kita di situ, ya sinyal bersatu, itu ibu doa apa saja saat itu mujarab banget Bu. Insya Allah. Dan maaf punten, pada saat berciuman, dipeluk, berciuman, apalagi hubungan intim, betul-betul sinyal menyatu, energi menyatu. Bayangkan satu orang aja nembus-nembus, apalagi berdua. Ya, inilah keuntungan dari menikah, dari sisi gelombang elektromagnetik yang bisa membawa doa kita. Dari sisi ini, belum lagi sisi lain keuntungan menikah itu. Bertengkar ya, karena bertengkar kenapa ya? Itu lazim. Kenapa? 1, berbeda laki-laki perempuan. 2, berbeda watak suami istri. 3, berbeda budaya. 4, berbeda orang tuanya. Ya, kemudian apa? Ada otak emosi. Jadi sekali lagi Bunda, yang saya harapkan adalah, terutama buat Bunda ya, Bunda tenang, Bunda senang, maka sekeliling rumah itu tenang dan senang, Masya Allah. Jadi sekali lagi kalau saya ditanya, bagaimana bersikap di pandemi ini, bikin gimana kayak tenang dan senang. Dengan cara beribadah seperti tadi, ya, terus kita banyak istighfar, baca Quran, ya, insya Allah, ya kita semuanya saling mendukung, baik secara fisik, badan kasar, maupun juga yang badan bioplasmik. Ya, baik, terima kasih, maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu.